Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Pak Sugi. Kali ini Pak Sugi akan menjelaskan tentang kecepatan gelombang. Kita sudah belajar tentang getaran, kemudian tentang gelombang. Kemudian untuk gelombang kita harus kembali lagi mereview tentang frekuensi. Sama dengan pengertian di getaran bahwa frekuensi adalah gerakan bolak-balik gitu, melalui titik setimbang. Nah, berkaitan dengan gelombang, maka dibutuhkan yang pertama adalah banyaknya. Kita sudah belajar kemarin bagaimana kalau gelombangnya transversal, bagaimana kalau gelombangnya longitudinal. Di kalau transversal, kata kuncinya ada satu bukit, ada satu lembah, atau tiga simpul, atau dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah. Kemudian yang kedua itu gelombang kalau longitudinal berarti ada satu rapatan, ada satu tegangan, itu satu gelombang. Kemudian yang kedua, kita untuk mengetahui frekuensi mengetahui waktunya. Sehingga misalnya ini berarti ada 1,5 gelombang. Kemudian misalnya ada waktu sini dari A sampai B, misalnya waktunya 3 sekon. Maka frekuensinya sama dengan banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Rumusnya sama dengan getaran. N banyaknya gelombang berapa? Ada berapa ini? Ini satu di sini, ini setengah, ini satu, berarti 1,5. 1,5 dibagi dengan 3 sekon, karena waktunya 3. Maka kita akan menjawabnya adalah setengah. Kalau misalnya waktunya ini anggap tidak ada sekarang, waktunya misalnya diketahui sampai di sini, misalnya 2 sekon. Maka perhatian kalian ini terfokus pada di sini aja, yang ini anggap gak ada. Jadi gelombang ini anggap gak ada. Jadi kita fokus bahwa frekuensinya adalah N. N sampai di sini berapa? Oh, N sampai di sini setengah. Waktunya berapa? 2, berarti dibagi 2. Setengah dibagi 2 adalah 1/4. Misalnya nyampe di sini. Ya, nyampe di sini. Kemudian nyampe di sini ini waktunya misalnya 5 sekon misalnya. Sehingga fokus kalian hanya fokus pada gelombang ini aja sampai di sini. Yang ini anggap gak ada. Sehingga F sama dengan N per T. Berarti N-nya nyampe di sini adalah 1, T-nya 5. Sehingga sudah ketahuan N-nya adalah. Kalau periode ya sudah tinggal dibalik bahwa periodenya siapa? F. Sehingga kalau ini berarti 2. Kalau yang ini berarti 4. Kalau ini periodenya berarti 5. Tinggal dibalik aja kan. Oke, itu untuk frekuensi. Nah, kemudian untuk pembahasan tentang kecepatan, maka kita juga butuh yang namanya panjang gelombang. Maka kita akan membahas tentang panjang gelombang terlebih dahulu. Oke, yang kedua panjang gelombang. Sehingga kalau ada gelombang semacam ini, misalnya ini, nah, kalau panjang gelombang, maka kita butuh yang pertama tahu banyaknya gelombang. Oke, kemudian yang berikutnya kita mengetahui panjangnya. Panjang daripada gelombang, bukan panjang gelombang, panjang daripada gelombang. Diibaratkan di dalam fisika itu ada namanya jarak, ada namanya perpindahan. Nah, panjang yang dimaksud di sini
kita akan mengukurnya adalah jaraknya. Misalnya gini, ini ke sini jaraknya 8 meter. Berarti ini adalah simbolnya S, sehingga panjang gelombang ini simbolnya dengan kayak ini, lambda bacanya. Lambda sama dengan S atau panjang tali, panjang gelombang dibagi dengan banyaknya gelombang. Sehingga ini S-nya dibagi dengan N banyaknya. Berarti S-nya adalah 8 dibagi dengan N-nya, yang sini 1, berarti ini 2. Sehingga ketemu 4 meter. Kalau misalnya di tempat ini, misalnya tempat sini, jarak ini ke sini, misalnya 6M. Berapakah panjang gelombangnya? Sudah, lambda sama dengan S per N. S-nya berapa? 6. Nah, ini S. Jadi S itu. Kemudian N-nya berapa? N-nya di sini nyampe di sini adalah setengah. Berarti ada 12 meter. Misalnya lain, contoh yang lain. Nyampe di sini. Nyampe di sini, jadi dari sini ke sini. Misalnya ada 10 meter. Jadi ini 10 meter misalnya. Sudah, berarti lambda sama dengan S N. Berarti S-nya 10. N-nya berapa? Sampai ini ke sini 1, ini ke sini setengah. Berarti 1,5. Oke, berapa 10 dibagi 1,5 gitu. Berarti kan ada 20 per 3. Berarti 6, nah, misalnya ada soal yang ini, dari sini ke sini. Nah, jadi yang dikasih tanda ini aja. Misalnya ini 8. Jadi dari titik ini, misalnya ini X sampai Y, itu 8. Berapakah panjang gelombangnya? Berarti panjang gelombangnya S dibagi N. S-nya berapa? 8. N-nya berapa? Ya sudah, fokus di sini aja. Jadi ini yang lainnya dianggap tidak ada. Jadi fokus yang diberi tanda aja. Berapa N-nya? Berarti N-nya adalah setengah. Berarti ketemu 16. Itu untuk panjang gelombang. Yang terakhir, kecepatan gelombang. V atau kecepatan gelombang. Nah, untuk mengetahui kecepatan gelombang, maka dasarnya ada frekuensi dan ada panjang gelombang. Contoh. Oke. Misalnya ini ada data, ini ke sini panjangnya 2 meter. Kemudian dari sini sampai sini waktu yang dibutuhkan 4 sekon. Berarti kita cari frekuensinya dulu. Frekuensi adalah N per T. N-nya berapa? Berarti N-nya, karena T sampai sini berarti sini 1, sini 2. Berarti N-nya 2 dibagi T-nya 4. 2 ini didapat dari banyaknya gelombang, 4 didapat dari waktunya. Sehingga frekuensinya ketemu setengah. Berapakah lambdanya gitu, panjang gelombangnya? Kalau panjang gelombang itu ingat fokus pada ini yang diketahui, S per N. N yang dipakai N yang diketahui saja. Jangan pakai N-nya S atau N-nya T maksudnya. Berarti S-nya adalah 2, didapat dari sini. Kemudian N-nya adalah ini sampai sini. Berarti setengah. Jadi ketemu 4. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi. Sama dengan lambdanya 4. Ini. Kemudian frekuensinya didapat dari sini setengah. Jadi ketemu 2 meter per sekon.
Contoh yang lain. Misalnya oke. Misalnya diketahui ini sampai sini saja. Misalnya 9. Kemudian waktunya diketahui hanya sampai sini. Misalnya 2 sekon. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya didapat dari mana? S per N. S-nya berapa? S-nya ini. Ini S. Oke, ini S. Berarti ini masuk ke sini. Berarti ketemu 9. N-nya berapa pada S ini? Oh, berarti sampai sini. Berarti sini 1. Oh, 1,5. Dibagi 1,5. Atau 9 per 3/2. Oke, kemudian frekuensinya. Frekuensi adalah NT. Nah, N-nya berapa? Maka N-nya masuk, N-nya nyampe sini 1. T-nya 2. Oh, berarti setengah. Sehingga kalau disimpulkan V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya ini ketemu, ini coet, berarti ketemu 3. 3 naik berarti 6. Berarti 6 kali frekuensinya ini setengah. Berarti ketemu 3. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.